Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku bakal ngebahas salah satu soal ekonomi pastinya, yaitu tentang mencari kewajiban atau utang di dalam neraca ya. Soal yang aku bahas ini adalah salah satu soal ujian masuk UGM tahun 2016 teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau masuk UGM jalur UMUGM ya. Nah, jalur UTOL maksudnya ya. Jadi teman-teman bisa cekin dulu, kuasai dulu soal ini, mantau nanti di 2023 tahun 2023 ketemu lagi dengan soal ini. Jika udah bisa ngerjain soal ini dan nanti ketemu lagi, pasti teman-teman jawabannya betul. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, langsung aja aku bakal ngebahas soalnya langsung. Tapi sebelum aku mulai ke video pembahasannya, buat teman-teman yang nanti merasa kebantu dengan adanya video pembahasan soal ini, boleh memberikan dukungannya berupa mengklik tombol subscribe, boleh videonya di like, comment, serta share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Oke ya, terima kasih, semoga sehat selalu. Next, aku mulai ke video pembahasan. Oke, jadi di video kali ini aku akan ngebahas salah satu soal. Ini soalnya adalah soal UGM ya, soal ujian masuk UGM. Tahun berapa nih ya? Ya, ini UGM tahun 2016. Jadi nggak aku cantumin di soal ya. Ini adalah soal UGM. Sorry banget nggak aku cantumin. Termasuk salah satu soal HOTS ya, teman-teman. Jadi tapi kalau ngerti konsepnya pasti bisa. Oke, langsung saja. Jika diketahui nilai hak cipta, nah nilai hak cipta ya, nilai hak cipta 5.200.000, investasi saham 10 juta, aset lancar 10.645, aset tidak lancar 1.700.000, modal awal 17.500.000, prive 360.000, laba bersih 1.855, maka kewajiban dalam neraca sebesar ada suara heli bu. Sorry agak berinsik ya teman-teman, barusan ada heli lewat. Oke, udah selesai. Jadi langsung aja ya. Nah, maka kewajiban dalam neraca. Nah, ini yang ditanyakan kewajiban ya. Kewajibannya berapa kayak gitu ya. Nah, kewajibannya berapa? Nah, ini gampang banget teman-teman, harus tahu ya. Pasti tahu dengan rumus ini kan ya. Harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, utang di sini adalah kewajiban, itu sama ya teman-teman. Sama ya bahasanya ya, utang sama kewajiban itu sama. Oke, cari dengan rumus ini. Nah, yang menjadi catatan teman-teman di sini, modal di sini cari modal akhir ya. Modal akhir, bukan modal awal ya, bukan modal awal. Oke, berarti kita cari dulu modal akhir. Nah, di soal modal akhirnya tidak diketahui teman-teman, adanya cuma modal awal, berarti cari dulu modal akhirnya ya. Nah, gimana carinya? Nah, tinggal pakai rumus ini aja ya. Modal akhir sama dengan modal awal, aku singkat aja ya. Modal awal tuh MA ya, modal awal ditambah dengan laba bersih ya. Nah, ditambah dengan laba bersih dikurang dengan prive. Nah, kurang dengan prive. Oke, modal awalnya ada di soal ya, 17 juta. Nah, 17.500.000. Nah, ini ya, modal awalnya 17.500.000 ditambah laba bersihnya 1.855 ya. Nah, 1.855.000. Nah, dikurang prive-nya ada nggak di soal? Prive ada 360.000 ya, pasti ada dong prive. Kalau nggak bisa kita cari ya, 360. Oke, nggak muat lagi, aku singkat aja ya, 360.000 ya. Oke, nah ini gimana nih modal akhir, kita selesain pastinya ya. Nah, modal akhir sama dengan, ya udah kita selesain aja ya, 17.500.000. Nah, tunggu ya, 17.500.000 ditambah 1.855 itu berapa tuh jumlahnya? Nah, 17.500.000 ditambah dengan 1.855 itu kan jumlahnya 19.355 ya. Nah, dikurang dengan si prive 360.000. Nah, itu jumlahnya adalah 18.645.000
Nah, 18 juta 995.000. Nah, udah ketemu nih modal akhir. Kita bisa masuk ke sini kan? Bisa dong ya. Ini tinggal kita masukin aja hartanya berapa hartanya. Harta kita jumlahin ya. Harta itu jumlahnya sama dengan hak cipta. Nah, hak cipta ini ditambah dengan investasi saham, aku singkat aja ya. Investasi saham itu dengan IS, investasi saham ditambah aset lancar ditambah dengan aset tetap. Nah, jadi ini nanti kita tambahin 5,2 juta. Nah, 5,2 juta, 5.200.000 ya maksudnya ya. Ditambah 10 juta, ditambah 10 juta ditambah dengan aset lancarnya 10.645, 10,645 ini dalam juta ya teman-teman, dalam juta. Nah, ditambah dengan aset tidak lancar 1,7 juta ya, 1.700.000 maksudnya ya. Nah, ini kalau teman-teman jumlahin nanti itu hasilnya adalah hasilnya seluruhnya ya maksudnya ya. Nah, 27.545.000 ya, 27.545.000. Nah, oke. Nah, itu dia. Berarti udah bisa dong kita masukkan ke hartanya ya. Hartanya berapa? 27.545.000. Nah, 545.000 sama dengan utang. Nah, utang yang ditanya dong ya. Maka kewajiban dalam neraca berarti utang ditambah modal akhirnya udah diketahui ya. Berapa modal akhirnya? Itu dia 18.995.000. Oke. Nah, ini gampang banget nih. Ini tinggal kita ya balikkan aja posisinya. 27.545.000. Nah, dikurang dengan 18 juta. 18 juta ini kan pindah ke kiri ya. 18 juta ini tadinya plus, kita pindah ke kiri jadi minus ya. 18.995.000. Nah, sama dengan utang. Nah, utang sama dengan ya, tinggal kita kurang aja teman-teman. 27.545.000 dikurang dengan 18.995.000 ya. Nah, itu berapa tuh? 45. Oke, nanti kalau teman-teman cari ini hasilnya, utangnya adalah 8 juta. Nah, 8.550.000. Jadi jawabannya delta, dodol ya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, ini tinggal menggunakan rumus persamaan dasar akuntansi ya, harta sama dengan utang tambah modal. Tapi modal di sini cari modal akhir ya. Modal akhir itu kan rumusnya ini ya, modal akhir sama dengan modal awal tambah laba dikurang prive. Nah, dapat modal akhir masukkan ke persamaan ini. Nah, kayak gitu. Jadi gampang banget ya teman-teman. Modalnya untuk ngerjain soal ini cuman harus tahu dua rumus doang ya. Rumus yang pertama, harta sama dengan utang tambah modal. Rumus yang kedua, modal akhir sama dengan modal awal tambah laba dikurang prive. Oke, semoga dapat dimengerti ya teman-teman.